Apa itu? Gak tahu, Cok. Tiba-tiba mati. Cek. Apa itu? Oh, tiba-tiba mati kok. Coba gimana? Mati ya? Yang trouble apanya nih? Listriknya kemarin ke bengkel udah, tapi kok kayak gini lagi, nggak tahu kenapa. Jadi nggak bisa dibenerin sendiri nih? Bisa nggak mau apa-apa, kita mau berangkat umum. Wes, bengkel aja lah. Mana anak-anak ya? Katanya mau ke kampus, kok nggak ada sih? Nggak ada kabar juga. Malah kemana ya? Nah, itu ngapain tuh orang tuh? Sana aja lah, siapa tahu butuh pertolongan. Ayo, bawa ke bengkel aja aku. Oh, jadi ada orang kita nih? Ya, mau gimana? Nggak ada temen. Siapa? Nggak tahu siapa. Udah, yaudah. Tuh, ada Iqbal tuh. Mau ada Iqbal tuh, kita tolong aja. Ya. Bang! Kenapa? Kok Biasa. Mana nih? Ada bengkel nggak? Mau dibawa bengkel nih? kayaknya ada sih di depan situ. Cuma bengkelnya besar tapi bagus sih kayaknya sih. Kayaknya sering ke situ. Apa-apa, yang penting ini jalan dulu lah. Yuk, kamu Ayo, sini situ aja. telat yuk. Bro. Nah, ini nih bengkelnya nih. Kayaknya bagus ini soalnya bengkelnya besar. Saya juga bagus ini kayaknya. Coba masuk aja dulu. Ayo masuk dulu kan. Yuk. Sini nih. Yuk. Selamat sore Mas, ada yang bisa saya bantu? Oh, ini Mas, motornya mogok tadi tapi nggak tahu kenapa. Ini kemarin mogok juga. Cuman katanya listriknya, sekringnya udah dirapetin. Nggak tahu kenapa ini kok mogok lagi. Kayaknya kurang rapet sekringnya kemarin. Ya udah, tunggu sebentar ya Mas, nanti saya cek dulu, saya mau ambil alat. Sebentar Mas, saya cek dulu ya. Ya Mas. Pak, kemarin itu ada yang trouble kayak gini Mas, tapi harus nginep dulu sepedanya. Gimana? Nah, kalau nginep dulu kamu sih. Ntar saya ngobrol sama temen Ya, saya. silakan.
tapi suruh nginep dulu motornya. Iya, nggak usah, jangan apa nginep. Besar aja, masa dengan gitu aja lah. Katanya itu orang kemarin mas Egriknya toh ya cepet lah kan mulai aja lah Biarin aja, nggak usah gitu. mas oh ya gimana ini kan apa mau kampus jadi kayaknya butuh coba jadi saya paling cari bengkel lain aja lah biar cepet. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau gitu ya. Ya makasih mas ya. Ya, ya. Maaf mengganggu waktunya Ya. mas ya. Makasih mas. Makasih ya, Mas. Makasih mas ya. Makasih. Ya dadah. Ah, masalah gini aja sepele, mending dibuat tidur. Orang cuma bayarannya dikit kok. Nah, ada bengkel lagi. Ini ada bengkel nih. Siapa tahu bisa. Sini aja Ki. Ini, enggak apa-apa. Mas. Ya Mas, kenal Mas, ada apa Mas? Bedanya Mas? Ini mas tadi mogok terus sudah di bengkel sana tadi katanya nggak bisa suruh nunggu lama katanya sehari. Makanya saya bawa ke sini soalnya saya keburu ke kampus. Udah Mas, kalau gitu saya periksa dulu sepedanya. Itu saya coba engkol dulu Mas ya. Ya. Permisi Mas. Nah, Mas, saya cek dulu Mas. Oh, kalau ini sih dari kelistrikannya Mas. Ini sih dari kemungkinan dari businya Mas. Saya coba ganti businya dulu aja ya. Iya, kamu coba dulu seperti itu. Kalau gitu saya ambil businya baru dulu Mas ya. Ini Mas, saya gantikan businya baru Mas. Iya tak baru ini mas. Iya Mas, baru banget Mas, ini dari pabrik. Saya coba dulu Mas ya. Bisa nggak bisa? Bisa Mas. Berapa ini? Nanti kita mau di sini aja Mas. Kita cek. Jadi kenapa ya mas businya mas? Itu sepedanya nggak bisa nyala dikarenakan nggak ada listriknya Mas. Nggak ada listriknya, pembakaran di dalam mesin. Jadi itu kemungkinan businya mati disebabkan karena kemungkinan kotor atau businya itu keborosan. Jadinya nggak bisa memercikan businya tadi itu dengan pompa. Kalau misalnya itu tiap berapa bulan kan ya kalau misalnya kita Tergantung mau- Mas, tergantung businya. Kalau businya jelek, harganya murah, itu biasanya setahun sekali atau berapa bulan sekali gitu Mas. Kalau busi bagus nggak mungkin Mas karbonnya. Ya tergantung juga sekarang dari karbonnya itu bosan tidak. Terus tadi berapa sih? Nggak usah Mas, cuma masalah Gitu. Yes. Makasih mas ya atas informasinya. Terima kasih sama. Ah, istirahat dulu lah, udah pada habis kerja. Apa ini? Ada chat dari bos. Noval bisa datang ke ruangan saya sekarang, ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan. ya apa ini? Permisi Pak. Ya, selamat malam. Permisi Pak. Apa Bapak memanggil saya? Ya, silahkan duduk. Saya dia Pak. Apa ya Bapak memanggil saya? Jadi begini Mas Noval, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait kinerja Mas Noval selama di bengkel ini. Ada beberapa laporan yang masuk ke saya tentang kinerja Mas Noval. Jadi ada beberapa poin yang perlu saya tanyakan.
Yang pertama yaitu apa sih yang Mas Noval lakukan pada saat ada customer datang, itu seperti apa, dan juga kinerja Mas Noval apakah selama ini sudah sesuai prosedur yang ada dalam bengkel ini. Jadi bagaimana Mas Noval? Baik Pak, di sini saya juga sudah memenuhi prosedur yang ada di bengkel, dan pada saat customer datang, saya juga menyambut dan juga menanyakan apa keluh kesah customer tersebut. Baik, berarti Mas Noval sudah menyapa dan juga menanyakan apa yang terjadi pada kendaraan customer, seperti itu ya Pak ya. Terus apakah Mas Noval benar-benar mengecek kendaraan tersebut seperti apa, kondisinya seperti apa, apakah sesuai apa yang disampaikan customer itu dengan kerusakan yang terjadi pada kendaraan tersebut? Baik Pak, di sini saya telah mengecek kendaraan customer dan saya telah menggali informasi kepada customer mengenai permasalahan pada kendaraan. Baik, jadi begini Mas Noval, jadi apa yang disampaikan Mas Noval kepada saya itu baik. Mas Noval sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur. Mas Noval juga sudah mengecek kendaraan dan menggali informasi kepada customer apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi pada kendaraan. Itu hal yang paling utama dalam penerimaan customer. Jadi dalam menggali informasi kepada customer, Mas Noval bisa segera menemukan permasalahan dari kendaraan tersebut. Seperti itu, Mas Noval. Baik Pak, hal tersebut telah saya lakukan karena hal tersebut telah mempermudah kinerja saya. Baik, jika memang itu sudah Mas Noval lakukan, Mas Noval sudah memenuhi prosedur. Nah, untuk poin berikutnya saya akan membahas tentang laporan yang masuk ke bengkel terkait apa yang terjadi pada bengkel ini, bagaimana kinerja para karyawan yang ada di bengkel ini. Itu ada laporan yang masuk bahwasannya si customer menyampaikan, kok di bengkel ini saya mendapat perlakuan yang kurang. Menurut saya kurang karena pada saat kendaraan saya masuk, kendaraan saya dicek, saya sebenarnya sudah mengetahui apa yang terjadi pada kendaraan saya. Nah, tetapi kenapa pada kendaraan saya dikatakan kalau kendaraan ini harus lama berada di bengkel ini karena perlu banyak perbaikan. Padahal sebenarnya hanya sedikit hal yang diperbaiki dan itu tidak butuh waktu lama. Tapi mengapa pada saat kendaraan saya masuk, si mekanik bilang bahwasanya kendaraan ini harus berada di bengkel dalam waktu yang lama karena banyak perbaikan yang harus dilakukan pada kendaraan ini, dengan alasan ada kendaraan yang kemarin dengan trouble yang sama itu harus dikerjakan dalam kurun waktu yang lama. Jadi menurut Mas Noval bagaimana itu? Baik Pak, di sini saya tidak tahu menahu mengenai kejadian tersebut, dan di sini saya telah mematuhi sesuai prosedur yang ada di bengkel ini. Baiklah Mas Noval, kalau seperti itu mungkin dari laporan yang masuk bisa kita jadikan pelajaran, bukan hanya untuk Mas Noval tapi untuk mekanik-mekanik yang lain. Kita perlu belajar bahwasannya customer itu perlu pelayanan yang terbaik dan perlu adanya respon yang baik juga dari mekanik. Jadi dengan adanya respon yang baik dari mekanik, customer akan percaya kepada mekanik, percaya kepada bengkel, sehingga customer akan kembali lagi dengan rasa percaya diri dan percaya bahwasannya
bengkel ini bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada kendaraan mereka. Caranya bagaimana? Itu sebagai mekanik itu harus mempunyai rasa profesional, sifat profesional. Nah, bagaimana kita menunjukkan rasa profesional kita, sikap profesional kita, yaitu dengan tadi pelayanan yang terbaik. Kita harus jujur melayani customer. Itu. Dan mekanik juga harus punya etos kerja yang tinggi, punya semangat yang tinggi, meskipun si customer mengeluh hanya demikian yang tidak menghasilkan mohon maaf, uang yang besar, itu tidak apa-apa, karena itu pekerjaan kita. Kita tidak selalu menghasilkan banyak uang, tapi sedikit demi sedikit kita mengumpulkan uang hingga menjadi besar. Jadi seperti itu. Kita harus mempunyai jiwa yang profesional. Ya, seperti itu ya, Mas Noval. Jadi Mas Noval, ya ini untuk semua mekanik yang ada di bengkel ini. Jadi tidak hanya untuk Mas Noval, tapi untuk semua yang bekerja di sini demi kelanjutan karir. Nah, seperti itu. Nah, intinya Mas Noval harus mempunyai rasa profesional dalam bekerja untuk lebih baiknya Mas Noval sendiri, kinerja Mas Noval sendiri seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu Mas Noval. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Mas Noval. Mohon untuk disimak betul-betul dan ditanamkan dalam diri Mas Noval bahwasanya kita harus bekerja secara profesional. Itu ya Mas Noval. Baik Pak, terima kasih atas masukannya, dan saya akan bekerja semaksimal mungkin dalam melayani customer bengkel. Baik Mas Noval, mungkin itu Mas Noval bisa mengingatkan. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih.